Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 13 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali. Saya Warindra dari Yogyakarta. Kita dengarkan bacaan hari ini, Selasa 13 Oktober 2020. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, sudah berapa kali cuci tangan hari ini? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu pesan populer untuk disetiai pada hari-hari di masa pandemi ini. Soal mencuci tangan juga disinggung dalam bacaan hari ini. Menjadi bersih, itu topik utamanya. Ada dua tokoh. Yang pertama, Yesus, dan yang kedua, orang Farisi. Keduanya fokus pada topik bersih. Orang Farisi melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, maka tidak bersih. Yesus melihat orang Farisi penuh kejahatan dan rampasan, maka tidak bersih. Sepertinya tidak nyambung, sama-sama bersih, tapi beda maksud dan pengertian. Kebersihan sangat dihargai dan diterapkan di negeri-negeri Timur Tengah kuno. Herodotus, seorang sejarawan yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menyatakan bahwa imam-imam di Mesir mandi 2 kali setiap hari siang dan 2 kali setiap malam. Membasuh diri dengan air juga dilakukan orang sebelum menghadap Tuhan dalam peribadatan agama-agama Timur Tengah. Israel pun memiliki tradisi yang mengatur soal bersih dan kotor ini. Hukum Taurat menyebutkan perbedaan yang jelas antara yang bersih dan yang kotor, antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Silahkan buka kitab Imamat bab 10 ayat 10. Kitab Kejadian bab 7 ayat 2 sudah membedakan binatang haram
dan halal. Pembedaan itu menentukan apakah binatang-binatang tersebut boleh dipakai sebagai kurban atau tidak. Kekudusan harus diimbangi kebersihan jasmani agar orang layak di hadapan Allah. Tradisi ini dihidupi terus sampai zaman Yesus yang melatar belakangi kisah bacaan hari ini. Tradisi atau traditio dalam bahasa Latin atau paradosis dalam bahasa Yunani berarti penerusan. Dari sisi subjek pelakunya, tradisi berarti meneruskan. Sedangkan dari sisi objeknya dimengerti sebagai sesuatu yang diteruskan. Tradisi Yahudi membentuk semacam rantai, dengan mata rantai pertamanya adalah Musa. Tradisi ini diabadikan melalui tuturan lisan turun-temurun maupun lewat tulisan yang tersebar. Baru setelah tahun 70, tradisi itu terkumpul dalam tulisan-tulisan kanonik. Proses penyampaian tradisi ini mencakup 3 tahap dalam pendidikan keluarga-keluarga Yahudi. Yang pertama Tanaim atau mengulangi, lalu Amoraim atau mengatakan, dan Tabim atau mengajar. Pendidikan keluarga Yahudi ini memiliki semacam kurikulum dan tahap-tahapnya, seperti dikatakan dalam Talmud. Pada umur 5 tahun, anak siap mempelajari Taurat dan kitab suci. Pada umur 10 tahun, siap untuk misnah atau peraturan dan ajaran. Pada umur 13 tahun, untuk hukum dan perintah-perintah. Ia menjadi bar mitzvah, artinya anak hukum. Hidup menepati hukum, menjalankan kewajiban doa, puasa, dan kewajiban-kewajiban agama. Pada umur 15 tahun untuk Talmud atau tradisi. Pada umur 20 tahun siap untuk profesi. Dan pada umur 30 tahun ia siap tampil ke depan. Hebat. Coba keluarga-keluarga Katolik punya tahap-tahap dan kurikulum pendidikan iman dalam keluarga seperti itu. Sahabat Fresh Sister kasih, hampir pasti masa kecil Yesus tidak asing dengan tradisi sebagaimana dikatakan oleh Talmud tadi. Ia pun pasti mendapatkan pendidikan keagamaan dari orang tua seperti diamanatkan kitab suci dan tradisi. Salah satu buktinya, mengapa Yesus mengajar di ruang publik mulai umur 30 tahun? Karena Yesus terikat pada pelaksanaan tradisi ini. Itulah sebabnya, mengapa orang Farisi dalam bacaan hari ini merasa heran bahwa Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Dengan sistem pendidikan keluarga seperti itu, mustahil Yesus tidak tahu tradisi tersebut. Kalau ia tahu, mengapa ia melanggar? Jawabnya seperti dikatakannya dalam bacaan hari ini. Yesus mengoreksi bersih jasmani dengan memberikan tekanan pada bersih rohani. Luarmu bersih, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Yesus setuju bahwa Israel harus kudus dan terpisah dari segala yang najis. Dan orang yang bersihlah yang dapat menghampiri Allah. Tetapi ketika daftar kenajisan makin panjang dan tuntutan hidup bersih hanya dihidupi secara fisik saja, Yesus mengingatkan ancaman najis rohani
dalam diri kita. Percabulan, zina, menyebar berita bohong dan kebencian, korupsi, merampas hak sesama. Kita jadi rakus dan lupa murah hati. Maka kata Yesus, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Sahabat Fresh Juice terkasih, marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hidup yang Kau anugerahkan. Semoga kehadiran putramu melalui sabdanya hari ini menyemangati kami untuk selalu berupaya hidup bersih di hadapan-Mu. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.